Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, salah satunya lewat program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. Jika pada tahun 2025 lalu, serapan program ini dinilai kurang optimal akibat mepetnya waktu sosialisasi, di mana dari target 1.450 mahasiswa hanya tercapai sekitar 500 orang. Kini di tahun 2026, strategi agresif mulai diterapkan. Tim ahli gubernur bidang pendidikan dan kearifan lokal yang juga rektor UPMI Bali, Profesor Dr. Imade Suwarde, mengaku optimistis serapan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana tahun ini akan jauh lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Evaluasi menyeluruh terhadap minimnya waktu sosialisasi pada tahun 2025 kini dibayar tuntas dengan pergerakan masif sejak awal tahun untuk menjaring calon mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Hingga bulan Mei, data registrasi di UPMI Bali menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika tahun lalu jumlah pendaftar total hanya 19 orang hingga ajaran baru dimulai, kini tercatat sudah ada 41 calon mahasiswa yang terdaftar, padahal masih tersisa waktu 2 bulan sebelum pendaftaran resmi ditutup. UPMI Bali sendiri memasang target kuota sebesar 100 orang untuk tahun ini. Pihak rektorat berharap angka minimal mampu menembus di atas 50% dari target tersebut. Terlebih pengumuman resmi penerimaan mahasiswa baru dari perguruan tinggi negeri belum dilakukan, sehingga peluang UPMI untuk menjaring mahasiswa potensial masih sangat terbuka lebar. Sampai saat ini di sini, sampai bulan Mei, bukan bulan Juni ya, bulan Mei yang lalu, sudah terdaftar mahasiswa RKKS itu 41. Kalau dulu tidak, totalnya tahun ajaran baru mulai 19, sekarang ini sudah 41. Lagi 2 bulan belum informasi atau pengumuman resmi penerimaan mahasiswa baru dari negeri kan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini dinilai sangat strategis bagi masa depan Bali. Selain mendapatkan pembiayaan kuliah penuh, para mahasiswa yang menempuh pendidikan di wilayah Denpasar dan Badung juga disokong oleh bantuan biaya hidup sebesar 1,4 juta rupiah per bulan dari Pemprov Bali. Profesor Made Suwarde menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mencetak sumber daya manusia SDM Bali yang unggul. Daerah pariwisata tentu menjadi skala prioritas dalam mencari pekerjaan di daerah pariwisata, di hotel-hotel, tidak menjadi tenaga kelas 2. Melalui program strategis ini, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industri pariwisata Bali. Winate, Bali TV.